Oke teman-teman, nah di video kali ini ya kita akan membongkar motor Beat ya. Dengan permasalahan motor itu sudah ngebul parah ya. Nah langsung saja kita lepaskan dulu ya untuk bagian knalpotnya ya. Nah ini knalpot sudah terlepas. Kemudian untuk bagian ais kita buka baut ya. Ada dua baut 10 itu ya, kita lepaskan juga. Lalu untuk bagian intake ini menggunakan kunci T10 ya. Nah untuk bagian intake ini dia posisi mur ya. Nah sudah terlepas. Nah di sini untuk kabelnya nyangkut, jadi kita taruh dulu ya di bagian atas mesin. Kemudian untuk bagian cover-covernya ini kita buka ya. Kita buka menggunakan obeng, kemudian di bagian tutup kipas itu menggunakan T8 ya. Dan cover yang sebelah kanan itu menggunakan T10. Nah ini kita lepas semua untuk bagian cover-covernya ya. Oke, untuk bagian cover sudah terlepas. Kemudian di bagian head ini kita buka menggunakan kunci T10 ataupun buah sok 10 ya. Oke, langsung kita lepas untuk bagian headnya. Nah seperti ini ya penampakan headnya. Lalu untuk bagian sentriknya kita lepaskan ya menggunakan kunci T8. Nah ini bautnya sudah terlepas. Nah di atas tunjang klep ya kita buka dulu baut plusnya. Lalu kita kendorkan untuk tunjang klepnya ya menggunakan obeng kecil ataupun obeng setting. Nah udah dikendorin, kemudian kita cukul sedikit supaya terlepas ya untuk bagian rantai klepnya. Nah di sini sudah terlepas. Kemudian untuk bagian blok yang sebelah kanan itu kita buka menggunakan kunci T10 ya. Bisa juga menggunakan buah sok 10. Lalu untuk bagian head ini ada 4 buah mur ya menggunakan buah sok 12 ya. Nah ini saya buka menggunakan impact. Nah, apabila sudah terlepas tinggal kita lepaskan satu persatu. Nah di sini untuk posisi baut yang panjang itu agak sedikit nyangkut ya. Jadi akan kita lepaskan menggunakan impact ya. Nah kita tarik seperti ini. Oke sudah terlepas. Tinggal kita cukit sedikit ya di bagian deksel ini. Nah ini dekselnya ya. Kita spill dulu. Untuk bagian dekselnya sudah banyak sekali ya kerak-keraknya. Nah langsung saja untuk packing deksel kita lepaskan. Kemudian di detensioner ya kita lepaskan juga. Lalu kita cabut untuk di bagian blok ya. Nah bisa dilihat ya, ini saya spill seperti ini untuk bagian pistonnya ya. Nah bagian pistonnya ini sudah sangat parah ya, sudah sangat parah sekali. Oke kita lepaskan dulu dan kita spill dulu untuk bagian bloknya. Nah ya blok dan juga piston itu hampir sama saja. Oke kita lepaskan dulu untuk bagian pengunci ataupun klip ya. Klip daripada pen piston ini menggunakan obeng kecil lah ya supaya bisa menyungkitnya. Nah seperti ini ya, ini untuk bagian klipnya. Dan untuk pelepasan daripada pen piston ini kita gunakan alat yang kecil ya, kita pukul-pukul sedikit. Oke untuk pistonnya sudah terlepas. Nah ini pengecekan untuk di bagian deksel ya. Di bagian deksel kita tuangkan bensin dulu di bagian deksel ya. Nah ini kubahnya sudah penuh dengan bensin ya. Kemudian kita semprot ya. Nah kita semprot. Nah bisa kalian lihat ya untuk bagian ek itu dia bocor ya. Kemudian ini kita cek bagian yang in. Nah jadi untuk klep yang ini juga bocor ya. Nah jadi untuk bagian klep yang ek dan itu tuh sama-sama bocor ya, sama-sama bocor. Nah akan kita proses pembongkaran di bagian head ini ya. Oke langsung saja kita bongkar ya. Kita siapkan dulu tempat yang bersih ya dan tidak mengganggu daripada alas deksel. Oke lanjut ya, kita lepaskan dulu di bagian businya itu menggunakan kunci ya, kunci yang kalian punya ya, bagaimana bentuknya yang penting kunci busi ya. Dan kemudian kita tarik ya untuk di bagian pen pistonnya ini menggunakan obeng kecil. Nah yang satunya itu kan susah, jadi kita gunakan baut 8 ya. Baut 8 kita masukkan kemudian kita cabut. Oke untuk bagian pen piston dan pelatuknya itu sudah terlepas ya. Kemudian kita ganjelkan menggunakan lap di bagian bawah untuk membuka daripada per ya. Kemudian kita pukul-pukul sedikit. Nah itu ya untuk bagian pernya sudah terlepas. Kita lanjut yang klep kedua ya. Nah ini per klepnya sudah terbuka juga. Oke kita cek dulu di bagian botol klepnya ya. Kita cek, kita lihat apakah bermasalah. Nah di sini untuk klep yang ini ya sangat parah ya. Nih sudah oblak-oblak ya, sudah oblak-oblak seperti itu dan tidak bunyi ya saat ditarik. Kemudian untuk klep yang ek ya, klep yang ek ini sama ya, agak goyang sedikit tapi masih berbunyi ya, masih lumayan. Oke di sini kita buka dulu untuk bagian cover daripada kipas ya, kipas magnet. Nah covernya sudah terlepas. Kemudian kita buka dulu untuk bagian kipasnya ya menggunakan kunci 8 ya.
lalu kita gunakan impact ya, menggunakan impact untuk membuka mur magnet ya. Kemudian kita siapkan cracker, lalu kita pasangkan dulu di bagian magnet ya. Untuk pembongkaran ini harus menggunakan cracker ya, jangan kita gedor-gedor, bisa-bisa askruk itu nanti bengkang dan kita yang susah dan ribet ya. Oke, sudah terlepas untuk bagian magnet. Kemudian di situ ada baut 10 ya. Nah, untuk motor Beat ini baut sepulnya itu ada 10 ya, ada 10 3 buah. Kemudian yang di pulser itu menggunakan baut 8 ya, ada 2 buah. Jadi ini untuk bagian magnet ini sudah banjir oli ya, sudah banyak-banyak bercak oli dikarenakan sealnya itu bocor lah ya, bocor. Nah, bisa kalian lihat ya, sangat kotor sekali ya, dan akan kita lakukan pembersihan ya. Nah, di sini untuk motornya sudah kita bersihkan ya, sudah bersih. Kemudian akan kita pasangkan packingnya dulu ya. Nah, ini kita pasangkan packingnya. Nah, jangan lupa ya, rantai klepnya kita masukin ya. Nanti kalau tidak masuk bisa-bisa terjepit. Oke, untuk bagian packing sudah masuk ya, sudah aman. Dan bosannya itu ya, sudah kalian lihat ya, masih nyangkut di area crankcase. Untuk bosing itu harus ada ya, jangan tidak ada. Nanti takutnya miring ya untuk pemasangan blok. Nah, ini piston yang baru ya. Piston yang baru kita pasangkan dulu di bagian penguncinya ya. Di bagian penguncinya. Dan kita pasang menggunakan obeng setting kecil ya. Nah, yang penting obengnya itu bisa masuk dan bisa untuk nyelip ya, nyelip. Oke, sudah masuk untuk bagian klipnya. Kemudian di sini ada 5 buah ring ya. 5 buah ring. Nah, kita pasangkan dulu untuk ring yang cacing ya. Ring cacing ini posisinya tuh seperti biasa ya. Saya biasa memasang di bagian atas ya untuk sambungannya. Kemudian ring yang tipis itu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan untuk bagian paling belakang ya. Disusul ring yang tipis, kemudian ring tipis yang kedua ini di posisinya sebelah kiri ya, sebelah kiri bagian depan di ring cacing ya. Oke, tinggal 2 buah ya. Nah, di sini ada 2 buah ring lagi, yaitu yang baja ataupun yang tajam ya. Nah, ini yang tajam kita pasang posisinya di tengah. Kemudian ring yang paling depan itu kita pasang di area bawah ya, ke arah bawah itu untuk bagian sambungannya. Oke, sudah terpasang semua untuk bagian ringnya. Tinggal kita pasangkan di motor ya. Nah, ini kita pasangkan di motor. Oke, sudah pas, tinggal kita masukkan dulu untuk area pen piston ya. Pen pistonnya. Nah, kemudian jangan lupa ya, klip ini ya. Klip ini yang banyak-banyak kadang dibuat video oleh orang ya. Motor sudah selesai tetapi ini yang ketinggalan. Jadi repot sendiri ya. Nah, kita pasangkan dulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian jangan lupa kita lumasi oli ya, supaya nanti untuk proses pemasukannya itu lancar lah ya. Dan juga di blok kita kasih juga untuk pelumas ya. Nah, ini kita masukkan dulu untuk bagian pistonnya ke dalam blok ya, secara perlahan. Dan kita goyang-goyangkan sampai dia tuh masuk ya. Nah, ini untuk rantai klepnya kita masukkan dulu ya. Jangan sampai tidak masuk ya, bisa terjepit kalau langsung kita dorong full ya. Oke, sudah masuk untuk bagian bloknya. Kemudian jangan lupa lidah tensionernya kita pasangkan lagi. Lalu bosing ya. Nah, ini bosing yang sangat-sangat penting ya. Kecil tapi kalau tidak dipasang bikin ribet ya. Oke, ini untuk bagian deksel sudah kita cuci bersih ya. Kemudian sudah kita sekir. Nah, sebelum pemasangan untuk bagian klepnya ini kita lumasi ya, seperti biasa. Kita lumasi oli supaya memperkecil gesekan ya antara botol klep dan juga payung klep ya. Untuk awal saja. Oke, untuk payung klep sudah terpasang ya. Kemudian ini ya, ada ring di bawahnya, kita pasangkan dulu. Oke, sudah masuk. Dilanjutkan dengan seal klep ya. Nah, untuk seal klep ini kita menggunakan SGP yang 2 per ya, atas dan bawah. Oke, lanjut untuk klep yang satunya lagi. Sudah masuk untuk bagian ring, kemudian seal ya, sama seperti yang awal tadi. Oke, untuk bagian seal-sealnya sudah masuk. Kemudian di sini ada per ya. Per ini bisa kalian lihat ya, yang renggang itu kan di bagian atas ya, yang rapat itu di bagian bawah. Nah, jadi posisi yang atas itu yang renggang ya, renggang itu posisinya di atas. Oke, sudah masuk. Kemudian tinggal kita tekan ya, kita tekan seperti ini. Nah ya, untuk pemasangan per Beat ini memang cukup mudah ya dibanding motor-motor lain, karena ya bisa dibilang lembut ya. Jadi bisa saya tekan saja bisa masuk ya. Cuman kalau untuk motor Scorpio ataupun motor yang lainnya jangan coba-coba ya.
bisa senep tuh perut untuk memasangkannya. Nah, ini kita proses ya, kita proses ketuk-ketuk supaya dia itu pengecekan supaya terlepas ataupun tidak. Nah, lalu ini untuk ada klep ya, klep yang terbalik, yang polos itu di bagian atas, kemudian yang ada dekompresinya itu di bagian bawah ya. Nah, ini knalpot kita pasang yang ada dekompresi ya. Oke, sudah masuk, lalu kita pasangkan as pianonya. Nah, oke, masuk as pianonya, dilanjutkan dengan pelatuk dan juga as pelatuk yang in ya, in itu posisinya di bagian intake ya. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kita pasangkan di area deksel ya. Sebelum pemasangan di area deksel, untuk bagian packingnya ini kita lem dulu ya. Bisa kita lem menggunakan tribon dan juga bisa kita semprot ya menggunakan cat pilok ataupun cat yang bisa disemprot lah ya. Oke, lanjut untuk pemasangan deksel ya. Nah, ini deksel kita masukkan dulu. Lalu untuk rantai klepnya kita cukit sedikit ya, kita tarik. Kemudian baut panjang ya, baut panjang sebelah kanan ini tidak kita pasang karena bisa menimbulkan kerembesan, dan ini yang paling penting ya. Nah, di sini untuk dekompresinya kita pasangkan dulu ya. Kemudian dilanjutkan dengan per yang kecil. Oke, tinggal kita tutup ya, kita tutup lalu kita kunci menggunakan murnya ya. Nah, mur ini menggunakan mur 12. Kita pasangkan dulu murnya. Jangan sampai dia itu mantol keluar ya. Oke, selanjutnya kita pasang yang sebelahnya ya. Nah, sudah terpasang semua, kemudian kita kencangkan untuk area baut yang 10 ya, 10 ini. Tapi jangan terlalu kencang ya, karena kita kencangkan dulu di bagian head ya, di bagian head. Nah, ini kita kencangkan menggunakan buat kunci T12. Oke, sudah terpasang semua. Kemudian proses pemasangan gigi sentrik ya. Gigi sentrik kita pasangkan dulu. Nah, apabila posisinya belum pas ya, tinggal kita putar sedikit ya. Kita putar, bisa kita naik ataupun turunkan ya. Kan ini bisa kita setel. Nah, kita apabila sudah pas seperti ini, kemudian kita pasang baut 8-nya ya. Kita pasang baut 8. Oke, yang pertama dan kedua ini sudah masuk. Lalu jangan lupa untuk tensionernya kita turunkan ya, supaya rantai klepnya itu tertekan oleh tensioner ya. Oke, untuk rantai klep sudah mantap, sudah kencang ya. Nah, di sini kita proses penyetelan klep ya. Untuk penyetelan klep saya biasa menggunakan 10-15 ya untuk motor Beat ini. Nah, ini sengaja saya tidak posting untuk pas menggunakan pulernya ya, karena ini saya menyetel menggunakan feeling. Oke, sudah selesai penyetelan, tinggal kita tutup di area head ya. Nah, ini tinggal mur baut daripada tutup deksel ya. Nah, bautnya ini khusus ya karena ada hasilnya. Oke, nah di sini tadi untuk perekaman video pemasangan ataupun pergantian seal magnet tidak saya rekam ya, lupa karena tadi ya mungkin sedikit repot. Jadi intinya tuh sealnya sudah saya ganti ya menggunakan yang ori, jangan menggunakan yang palsu ya karena nanti takutnya bocor lagi. Oke, untuk pemasang sepul ini sudah terpasang ya. Nah, baut yang sepul sudah kita pasang, kemudian baut pengunci daripada kabel sudah. Dilanjutkan dengan pulser ya. Pulser ini ada 2 baut 8 seperti tadi ya. Sudah kita pasang dan kita kencangkan. Kemudian magnet, jangan lupa kita pasangkan magnet sesuai sepinya ya. Nah, di situ ada ring, kemudian disusul dengan mur ya. Nah, di situ ada mur 14 ya. Kemudian kita kencangkan menggunakan impact ya. Untuk pengencangan menggunakan impact ini harus kira-kira ya, ada feeling karena kita menggunakan mesin ya. Kalau menggunakan tenaga juga kira-kira, takutnya bisa ngedol dan putus, itu berabe ya dibuatnya. Oke, ini untuk pemasangan kipas sudah selesai ya. Ada 3 buah baut 10 ya, sudah terpasang. Lalu cover kipasnya kita pasangkan juga. Nah, untuk cover ini seperti umumnya menggunakan baut 8 ya. Ada 2 baut. Lalu cover yang sebelahnya kita pasang ya. Kita pasang, kita kencangkan baut-bautnya. Lalu kita pasangkan untuk area karbu. Nah, ini karbunya sudah kita pasang ya. Jangan lupa murnya kita pasang juga supaya karbunya tidak picul ya. Oke, untuk murnya ini sudah terpasang. Lalu untuk box filternya ya, box filternya kita pasangkan juga. Nah, ini box filter sudah masuk. Kemudian kita pasang box filter ya.
Untuk baut box filternya ini ada 3 buah ya. Sebelah kiri ada 2 buah, kemudian sebelah kanan ada 1 ya. Nah, di sini untuk mesinnya sudah selesai ya. Jadi seperti itu proses pemasangan